Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IDAS jilid yang kedua menunjukkan ketidakkonsistenan, terutama dalam hal penyusunan narasi secara kronologis. Sebagai contohnya, misalnya pada masa kerajaan-kerajaan tertua, di situ disebutkan bahwa terutama artikel dari Iwayan Ardika yang mengatakan bahwa munculnya kerajaan Bali itu lebih tua daripada Kutai maupun Tarumanegara. Nah, tentu saja ini merupakan narasi yang berbeda sekali dengan yang disebutkan pada SNI. Jadi SNI selalu menyatakan bahwa kerajaan Bali atau Bali Dwipa Mandala itu muncul ya paling tidak sebelum atau pada masa Mataram Kuna ya, yang berada di Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Jadi periode klasik gitu ya. Nah, di sini memang perlu dilihat apakah ada bukti-bukti yang menguatkan bahwa munculnya kerajaan Bali itu memang lebih tua dari Kutai dan Tarumanegara. Kemungkinan besar bahwa itu merupakan suatu anggapan yang subjektif dari Iwayan Ardika, dan tentu saja kalau ini merupakan narasi yang bisa dipertanggungjawabkan, maka tentu harus dibuktikan dengan sumber-sumber prasasti, terutama prasasti-prasasti yang tertua. Nah, kita tahu bahwa prasasti tertua itu ditemukan di Kutai maupun di Tarumanegara. Kemudian ketidakkonsistenan yang lain, misalnya dengan menempatkan kerajaan Sriwijaya lebih dahulu daripada kerajaan Melayu. Nah, pada SNI tampak sekali bahwa kerajaan Melayu itu eksis lebih dahulu daripada Sriwijaya. Tetapi menurut kesaksian Icing di kemudian hari bahwa Melayu, ya, jadi ketika Icing melakukan perjalanan ke India, ketika dia kembali lagi ke Sriwijaya, dia melihat bahwa Melayu sudah menjadi bagian dari Sriwijaya. Jadi tentu saja Melayu itu kemungkinan besar memang sudah ada sebelum Sriwijaya. Nah, kemudian kalau kita lihat bahwa tetapi ada hubungannya dengan yang ada di Jawa ya. Jadi menurut prasasti Sojomerto yang menggunakan bahasa Melayu kuna, di situ memang tidak ada penyebutan Sriwijaya. Jadi ada dugaan bahwa Dapunta Selendra dan keluarganya, terutama ayah dan ibunya yaitu Santanu dan Badrawati, ini kemungkinan besar adalah orang-orang yang berasal dari kerajaan Melayu yang kemudian ditaklukkan oleh Sriwijaya, sehingga mereka kemudian berpindah ke Jawa, terutama Jawa Tengah ya. Nah, kenyataan ini menunjukkan bahwa memang prasasti Sojomerto yang sama-sama menggunakan bahasa Melayu kuna, jika dibandingkan dengan prasasti Sriwijaya, maka kemungkinan besar bahwa Melayu ini memang Sojomerto yang berbahasa Melayu kuna itu menunjukkan bahwa sebenarnya dia orang Melayu yang kemudian ditaklukkan ya oleh Sriwijaya sehingga menyingkir ke Jawa. Jadi teori-teori mengatakan bahwa Dapunta Selendra adalah keturunan Sriwijaya kemungkinan besar itu kecil ya. Jadi memang sebenarnya tidak ada kaitannya antara Dapunta Selendra dengan Dapunta Hyang, terutama dalam hal hubungan kekerabatan.
Nah, tampaknya ketidakkonsistenan itu memang terjadi karena tadi penulisannya ada penulisan artikel yang tentu saja ditulis oleh sejarawan yang berbeda, sehingga di situ memang terjadi semacam tumpang tindih. Nah, akibatnya seringkali nanti kita akan melihat kenyataan itu dalam IDAS jilid yang kedua, misalnya ada overlapping ya pada masa yang lebih dari periode Hindu-Buddha. Nah, nanti kita akan bicarakan bagian ini di belakang. Jadi memang penulisan sejarah yang konsisten menurut periodenya, yaitu abad ke-4 atau 5 sampai abad ke-15, ini bukan persoalan mudah ketika menulis sejarah Hindu-Buddha. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.